Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rohmiati MSI selaku pembimbing 1. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ismu Sukamto MPD selaku pembimbing 2. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Fitri Ayar MPD. Berkat saran, masukan, dan serta bimbingannya, akhirnya saya sampai di tahap ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian atau skripsi saya yang berjudul pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen dengan media teka-teki silang online terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 sekolah dasar. Yang pertama adalah latar belakang. Proses pembelajaran kurikulum 2012 dilakukan secara terpadu. Peserta didik dituntut untuk lebih aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran, sehingga pendidik cenderung berperan sebagai fasilitator. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 11 sampai 28 Oktober 2019 di 1 gugus SD di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. 1 gugus SD tersebut terdiri dari 4 SD. Yang pertama ada SD 1 Sumberjo, SD 2 Sumberjo, dan SD 3 Sumberjo, serta SDN 1 Pinang Jaya. Mengetahui hasil belajar ujian tengah semester peserta didik kelas 5 gugus Kemiling dapat dilihat pada gambar berikut, gambar atau histogram. Nah, dari gambar atau histogram tersebut dapat dilihat bahwasanya SDN 3 Sumberjo masih hasil belajar peserta didiknya masih tergolong rendah. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan. Yang pertama, hasil belajar peserta didik pada pembelajaran terpadu masih rendah. Yang kedua, proses pembelajaran bersifat monoton sehingga kegiatan belajar mengajar yang selama ini dilaksanakan masih terkesan membosankan. Yang ketiga, ada proses pembelajaran masih berpusat pada peserta didik, yaitu teacher center. Yang keempat, belum diterapkannya model pembelajaran yang bervariasi. Salah satunya adalah model Teams Game Turnamen dengan menggunakan media teka-teki silang. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Yang pertama, keputusan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran terpadu di kelas 5 SD 3 Sumberjo masih rendah. Yang kedua, model pembelajaran yang belum variasi. Salah satunya model Teams Game Turnamen pembelajaran terpadu di kelas 5 SD 3 Sumberjo. Lalu ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masa tersebut, dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan model Teams Game Turnamen menggunakan media teka-teki silang online terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 SDN 3 Sumberjo. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran terpadu sebelum atau sesudah diterapkannya model Teams Game Turnamen dengan media teka-teki silang. Ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama ada manfaat secara teoritis dan praktis. Untuk secara praktis, manfaatnya untuk kepala sekolah, pendidik, peserta didik, serta peneliti lain. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir dilihat gambar kerangka berpikir konsep variabel. Yang pertama ada variabel X, yaitu model pembelajaran Teams Game Turnamen dengan media teka-teki silang. Yang kedua ada variabel Y, yaitu hasil belajar peserta didik, dan tanda panah menunjukkan adanya pengaruh. Selanjutnya ada hipotesis. Yang hipotesis pertama, terdapat pengaruh model Teams Game Turnamen dengan media teka-teki silang online terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran terpadu kelas 5 SDN 3 Sumberjo. Yang kedua, terdapat perbedaan model Teams Game Turnamen dengan media teka-teki silang online terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran terpadu kelas 5 SDN 3 Sumberjo. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas 5 SDN di gugus Kemiling, Kota Bandar Lampung yang berjumlah 211 dari 4 SD. Yang pertama ada SDN Negeri 1 Sumberjo berjumlah 25 peserta didik. Yang kedua ada SDN Negeri 2 Sumberjo yang berjumlah 89 peserta didik. Yang ketiga SDN 3 Negeri 3 Sumberjo berjumlah 55 peserta didik, serta SDN Negeri 1 Pinang Jaya yang berjumlah 42 peserta didik. Jadi total populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 211. Selanjutnya ada sampel. Penelitian ini
penulis menetapkan jenis pengambilan sampel yaitu purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan hasil belajar, jumlah kelas, dan saran pendidik untuk melakukan penelitian. Setelah melakukan pertimbangan tersebut, peneliti memilih SDN 3 Sumberjo dan 2 kelas sebagai sampel penelitian yang berjumlah 55 peserta didik. Yang pertama ada kelas 5A yaitu sebagai kelas kontrol, dan yang kedua ada kelas B yaitu sebagai kelas eksperimen. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada yang pertama adalah observasi, yang kedua tes, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya ada uji persyarat instrumen. Yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas, yang ketiga ada tingkat kesukaran, dan yang keempat ada daya pembeda. Selanjutnya ada uji prasyarat analisis data. Yang pertama menggunakan uji normalitas menggunakan rumus C kuadrat, yang kedua ada homogenitas dengan one way ANOVA. Selanjutnya ada analisis hasil belajar. Analisis hasil belajar yaitu aktivitas pendidik serta uji N-gen. Uji N-gen ini digunakan untuk membandingkan berapa besar atau berapa banyak pengaruhnya. Jadi dilihat untuk pengaruh. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji regresi sederhana untuk mencari ada tidaknya pengaruh. Yang kedua ada uji T untuk mencari perbedaan yang dilakukan dari kelas A dan kelas B atau kelas kontrol dan eksperimen. Selanjutnya ada data hasil peserta didik kelas eksperimen. Dari tabel di sini dapat dilihat bahwasanya kelas eksperimen didapat pretest dengan jumlah peserta didik 20, KKM 75, serta jumlah peserta didik yang terus belajar yaitu 20%, dan nilai terendah yaitu 50, nilai tertinggi 83,3, dan rata-rata 68,96. Untuk postnetnya yang terdiri dari 20 peserta didik dengan KKM 75, 8,5%, nilai terendah 63,3, nilai tertinggi 90, dan rata-rata 82,18. Data hasil belajar peserta didik di kelas kontrol pretest dengan jumlah peserta didik 20, KKM 75, jumlah peserta didik tuntas belajar 25%, nilai terendah 50, nilai tertinggi 86,6, dan rata-rata 68,135. Untuk perolehan post test dengan jumlah peserta didik 20, KKM 75, jumlah peserta didik tuntas sebesar 40%, nilai terendah 60, nilai tertinggi 86,6, dan rata-rata 74,305. Selanjutnya ada uji coba instrumen penelitian, yaitu ada validitas, mencari validitas dari instrumen soal kognitif atau pilihan ganda yang telah diuji cobakan dengan jumlah responden 20 orang. Setelah dilakukan pengamatan penilaian, dilakukan analisis validitas dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Hasil perhitungan uji validitas diperoleh 31 valid dan 19 soal dinyatakan tidak valid. Butir soal yang valid adalah nomor 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 49, dan 50. Dari 31 soal yang valid, hanya 30 butir soal yang digunakan untuk soal pretest dan post test. Yaitu saja ada uji coba reliabilitas. Setelah melakukan penghitungan hasil validitas, kegiatan selanjutnya adalah melakukan penghitungan uji reliabilitas dengan teknis belah dua atau metode Alpha-Krombach. Berdasarkan penghitungan diperoleh R hitung sebesar 0,8367, sedangkan R tabel sebesar 0,404. Hal ini berarti R hitung lebih besar dari R tabel. Dengan demikian uji instrumen dinyatakan reliable. Selanjutnya ada uji dari pembeda soal. Setelah melakukan penghitungan hasil validitas serta reliabilitas pada instrumen soal, maka selanjutnya adalah uji daya pembeda. Dari tabel
di sini dapat dilihat klasifikasi jelek yaitu berjumlah 13, cukup berjumlah 23, baik berjumlah 13 dan baik sekali berjumlah 0, tidak baik berjumlah 1 pada nomor soal 37. Selanjutnya ada uji tingkat kesukaran. Setelah melakukan penghitungan validitas, reliabilitas, dan daya beda soal, instrumen soal kegiatan selanjutnya adalah melakukan perhitungan atau uji taraf kesukaran. Dari tabel di sini dapat dilihat tingkat kesukaran pada klasifikasi sedang berjumlah 14, mudah berjumlah 36. Berdasarkan tabel tersebut, soal dengan tingkat kesukaran dengan indeks 0,31 sampai 70 sebanyak 36 dan tingkat kesukaran dengan indeks 0,70 sebanyak 14 butir soal. Selanjutnya, analisis data penelitian, analisis data aktivitas pendidik dengan model Teams game turnamen menggunakan media teka-teki online. Pengambilan data nilai aktivitas pendidik dengan Teams game turnamen dan media teka-teki online melalui lembaga observasi tidak langsung oleh peneliti selama pelajaran berlangsung. Dari tabel di sini dapat dilihat bahwasanya tingkat keberhasilan saat aktif berjumlah atau frekuensi 5, persentase 25% dan aktif berjumlah 9 dan persentase 45%, cukup berjumlah 6 dan presentasi 30%. Selanjutnya ada uji normalitas data. Uji normalitas data menggunakan uji C kuadrat. Hasil dari perhitungan uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas, dapat dilihat persentase kelas eksperimen dan kontrol diperoleh C kuadrat hitung sebesar 2,19, lebih besar dari C kuadrat tabel, lebih kecil dari C kuadrat tabel sebesar 9,48773, berarti data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan data proses kelas eksperimen dan kontrol diperoleh C kuadrat hitung sebesar 4,64, lebih kecil dari C kuadrat tabel sebesar 11,070, berarti data berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan dengan one way ANOVA. Hasil dari perhitungan homogenitas dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan hasil uji homogenitas pada tabel di atas, dapat diketahui data pretest kelas eksperimen dan kontrol diperoleh F hitung sebesar 6,08, lebih besar timbang X tabel sebesar 4,03. Berarti data bersifat homogen. Sedangkan proses kelas eksperimen dan kontrol diperoleh F hitung sebesar 3,38,0, lebih besar timbang X tabel 4,03, berarti data bersifat homogen. Selanjutnya pengujian hipotesis. Yang pertama ada peningkatan hasil belajar yaitu N-gen. Setelah diketahui rata-rata nilai pretest dan post-test kedua kelas, selanjutnya menghitung peningkatan hasil belajar peserta didik. Setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan rumus N-gen dengan skor N-gen sama dengan skor post-test dan skor pretest dibagi skor maksimal dan dikurang skor pretest. Hasil perhitungan N-gen kemudian digolongkan dalam klasifikasi tinggi, sedang, dan rendah. Hasil perhitungan skor N-gen nilai hasil belajar peserta didik pada kelas kontras sebesar 0,25. Hasil ini kemudian dibandingkan dengan klasifikasi N-gen pada kelas kontrol dengan klasifikasi gen kurang dari 30 dengan klasifikasi rendah. Hanya hasil perhitungan regresi linear sederhana. Rekapitulasi hasil regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresinya adalah Y sama dengan 38,30 tambah 71,4 dan X untuk perakiraan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran terpadu dipengaruhi oleh penggunaan model pembelajaran tim eksperimen dengan media teka-teki online. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa yang pertama, nilai konstanta A adalah 73,64. Artinya, jika model pembelajaran Teams game turnamen dengan media teka-teki online dengan media teka-teki online bernilai 0, maka
Hasil belajar peserta didik positif yaitu sebesar 71,42. Nilai koefisien regresi variabel model pembelajaran tim scan turnamen bersifat positif yaitu 4,40 dapat diartikan bahwa apabila nilai model pembelajaran tim scan turnamen dengan media teknik online dan X meningkat 1 poin, maka hasil belajar Y meningkat sebesar 38,30. Selanjutnya ada rekapitulasi uji T. Rekapitulasi uji T dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, T hitung sebesar 3631 sehingga diperoleh DK sama dengan 20, kemudian 20 dikonversikan ke dalam tabel signifikan 5%, diperoleh T tabel sebesar 3,631 karena T hitung lebih besar dengan T tabel dan taraf signifikan 5%, maka HU ditolak dan HA diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan penggunaan model kooperatif tim games turnamen dengan media teknik online terhadap hasil belajar peserta didik tema 8 subtema 1 kelas 5 SD Negeri 3 Sumberjo pada tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya ada pembahasan berdasarkan data hasil penelitian dilakukan selama 6 kali pertemuan secara online. Setiap pertemuan dilakukan menggunakan video melalui WhatsApp atau Google Classroom, disesuaikan dengan materi pembelajaran tema 8 subtema 1 pembelajaran 1 sampai 6. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil belajar peserta didik kelas eksperimen lebih besar dibandingkan atau lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Penelitian ini menggunakan teori konstruktivistik karena teori konstruktivistik merupakan sebuah teori yang melibatkan peserta didik secara langsung untuk membangun pengetahuannya sendiri. Model ini berpengaruh kepada peserta didik secara langsung dalam membangun pengetahuan sendiri. Hal ini selaras dengan model pembelajaran tim scan turnamen di mana peserta didik berusaha menemukan sendiri pengetahuannya dan membangun sendiri pengalamannya. Adanya pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik didasari oleh teori-teori menjadi landasan dalam penelitian ini. Model pembelajaran yang bersifat pedoman strategi mengajar dan dirancang untuk mencapai suatu tujuan, di mana model pembelajaran adalah kerangka konseptual dan prosedural yang sistematik dalam mengorganisasi pengalaman belajar peserta didik. Untuk mencapai tujuan belajar, model pembelajaran akan memberikan arahan selama kegiatan mengajar. Seperti pada penelitian ini yang menggunakan model tim scan turnamen menggunakan media teka-teki silang online. Berdasarkan analisis model pembelajaran tim scan turnamen dengan teka-teki silang online, penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang relevan. Yang pertama ada Darmayanti 2016, Ujarani Cahyani 2017, Nurul Aisyah 2019, Zakiatul Maulidina 2018, dan Sarina 2015. Yang menyatakan terdapat pengaruh model pembelajaran tim scan turnamen dengan media teka-teki silang terhadap hasil belajar peserta didik. Kesamaan dengan penelitian relevan adalah sama-sama berpengaruh dengan besar pengaruh yaitu 0,395 dengan kriteria rendah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian adalah penelitian ini dilakukan secara online, sedangkan penelitian relevan yang lain dilakukan secara offline. Selanjutnya ada keterbatasan masalah. Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dalam proses pelaksanaan penelitian hingga akhir penelitian. Penelitian ini menyadari bahwa peneliti ini tidak terlepas dari kekurangan. Beberapa keterbatasan dan kekurangannya sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini dilakukan secara online, belum sepenuhnya maksimal karena banyak faktor. Di antaranya, penelitian ini dilakukan di saat adanya wabah virus COVID-19 sehingga tidak bisa bertatap muka dengan peserta didik. Yang kedua, penelitian ini tidak dapat mencakup seluruh peserta didik karena di semua peserta didik tidak memiliki sarana belajar online. Yang ketiga, dalam penerapan media teknologi sedikit membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, terdapat pengaruh positif model pembelajaran tim game turnamen dengan media teka-teki silang online terhadap hasil belajar peserta didik pada pelajaran terpadu di kelas 5 SDN 3 Sumberjo tahun ajaran 2019 tahun 2020. Yang kedua, terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan pada pelajaran terpadu
sesudah diterapkannya model pembelajaran tim siang turnamen dengan media teka-teki silang online di kelas 5 SD 3 Suberjo tahun ajaran 2019 tahun 2020. Selanjutnya ada saran berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat diajukan sasaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pelajaran terpadu kelas 5, yaitu yang pertama bagi siswa, bagi pendidik, bagi kepala sekolah, serta penelitian. Terima kasih. Sebenarnya saya Iri, biar taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.